Ya, selamat malam tentu saja teman-teman yang biasa menghadiri diskusi teman semua pada hari ini. Dan tentu saja seperti sebelumnya sudah disampaikan bahwa setiap minggu kita akan menghadirkan orang-orang spesial. Ya, kalau minggu kemarin kita sudah menghadirkan Pak Kadis Kominfo, Pak Gatot Sulaiman. Sekarang saya sudah ditemani oleh seorang anak muda yang tentu saja sudah tidak asing lagi bagi teman-teman di komunitas barangkali ya. Ini salah satu klan Rahadian. Kalau selama ini kita kenal Pandu Rahadian, Indra Dwi Budi Rahadian, sekarang ini ada satu lagi Rahadian hadir di sini. Dan tentunya sesuatu yang membanggakan buat kita hari ini di ruang diskusi teman sepaham. Di sini sudah hadir Pak Kabid Rehabilitasi Sosial Dinas Sosial Kabupaten Majalengka ya, Pak Dani Eka Radian. Kalian bersilaturahmi dengan teman-teman semua. Namun yang jelas bahwa tentu saja kita harus bersyukur pada hari ini beliau datang dan tentu saja sendirian. Ini berani orang. Ya, datang sendirian ke sekretariat bersama teman sepaham, tentu saja juga ingin bersama-sama dengan kita semua pada acara diskusi teman sepaham mingguan ya. Jadi diskusi teman sepaham itu ada harian, ada mingguan. Nah, kalau mingguannya kita mulai jam 19.30 dan berakhir pukul 21. Tetap kita batasi karena waktu juga sering membatasi kita, Pak Dani ya. Kemudian juga kalau setiap harinya kita hanya sampai jam 8.30. Seperti biasa juga karena ini sudah ada yang masuk ini. Kang Baron Pamausa nih, rehabilitasi kami dong kami kan. Nanti direhabilitasi di sana ya. Ya, hadir diskusi teman sepaham juga tentu saja didukung juga oleh teman-teman ya, terutama Saung Iga ya. Saung Iga di Jalan Satari itu juga memberikan support setiap pada acara-acara diskusi teman sepaham. Dan tentu saja ada juga Saung Ngeri Kang Eman, lalu kemudian ada Abon Puyuh Kang Nomos. Nah, kalau Kang Nomos ini orang lebih Seeng Pak Dani kebetulan. Lalu kemudian ada Kang Aken di Abageyot, ada juga Fakultas Teknik Universitas Majalengka Pak Doni dan teman-teman, ada Kenji Gumilang dan tentu saja ada Niaga teman sepaham ya. Sebelum lebih jauh kita akan berbincang dengan Pak Dani Eka. Saya panggilnya Pak Dani, Pak Eka atau Kang Dani saja. Kang Dani aja lah. Rasa tua saya dibilang. Padahal tuaan saya ya. Ya, terima kasih Kang Dani ya. Nah, ini juga tentu satu hal yang agak berbeda. Biasanya kalau bapak-bapak pejabat suka ingin dipanggil bapak-bapak. Nah, kalau Kang Dani juga sekarang dipanggil Akang saja, bisa lebih akrab dengan kita semua tentunya ya. Ada Pak Dadang Setiawan juga, terima kasih sudah hadir di BPMPTSP kalau tidak salah, ini Pak Kabid Dadang Setiawan ya. Juga sudah hadir. Terima kasih, nanti kapan-kapan juga bisa hadir di sini ya. Pak Kang Dani, sebelum kita akan membicarakan lebih jauh tentang materi atau bukan materi ya, tema pada hari ini, saya ingin membawa suasana dulu ke suasana bahwa kita ini dalam situasi yang memang harus diingatkan kembali bahwa suatu saat nanti kita akan pulang ke rumah, akan pulang ke tempat asalnya dulu. Kita buka dulu dengan satu lagu biar Kang Dani juga siap-siap tentu saja ya. Saat ku pulang
sosial Dinas Sosial Kabupaten Majalengka, dan perbincangan malam hari ini adalah tentang peranan sosial yang menjadi soal ada yang ketiban sial. Ini mungkin kita rinci dulu sedikit ya tentang apa kemudian itu peranan sosial, lalu kemudian juga apa yang kemudian disebut yang menjadi soal, lalu siapa yang ketiban sial. Peranan sosial mungkin nanti ya tentu akan lebih dirinci oleh Pak Kabid ya, Akang Kabid ya, atau Kang Dani Eka ya. Namun selintas barangkali mengenai peranan sosial adalah bagaimana kemudian kita berperan di lingkungan sosial. Ada yang sebagai berperan sebagai perangkat desa misalnya, atau ada juga yang berperan sebagai pekerja buruh misalnya, atau ada juga sebagai guru misalnya. Nah, kemudian ketika berbicara peran, tentu saja adalah peran sebagai guru, peran sebagai buruh, peran sebagai perangkat desa harus sesuai, sehingga kemudian tidak terjadi apa yang kemudian disebut menjadi soal. Nah, yang menjadi soal itu kan ketika peranan sosial tidak berperan sesuai perannya dia sebagai apa gitu. Kemudian yang menjadi sial kaitan dengan konteks COVID-19 saat sekarang. Jadi semua sekarang sedang memberikan semacam caci maki terhadap COVID-19 ya. Karena COVID-19 pasti dianggap sesuatu yang sial jadi sekarang. Itu maksudnya. Nah, silakan Pak Kabid sekarang, ini bagian merinci. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menarik sekali ketika pertama kali mendapatkan undangan dari Kang Iman terkait untuk mendiskusikan dan berbagi pemikiran terkait dengan apa yang kita akan coba diskusikan malam ini terkait dengan peran sosial. Karena memang karena memang sosial ini adalah segala hal terkait dengan kita, terkait dengan manusianya. Semua hal yang kemudian kita lakukan, terutama di pemerintah tentunya, ini kan juga mengurusi warga, mengurusi masyarakat, mengurusi kehidupan sosial. Jadi sebenarnya kehidupan sosial ini adalah muara dari seluruh layanan negara. Nah, oleh karena itu sehingga kemudian agar kita bisa melangkah ke arah yang sama, tentunya berbagi peran ini menjadi sebuah hal yang penting. Terlebih lagi atas sebuah kebutuhan yang sangat mendesak dan besar, kita dihadapkan dalam sebuah tantangan atau masalah bersama terkait dengan pandemi COVID-19 ini. Sehingga semuanya ya walaupun memang secara sepintas seolah-olah itu adalah sebuah kesialan, dan kita juga mengakui itu suatu dalam konotasi yang tidak menguntungkan kita sebenarnya maksudnya. Tapi tentunya bagaimanapun juga kondisinya, kita harus tetap bisa bertahan, tetap bisa optimis, dan kita tetap mencari solusi-solusi terbaik bagaimana kita bisa semuanya bertahan dan keluar dari kondisi ini dalam kondisi yang tetap baik-baik saja, bahkan bisa lebih survive kan gitu ya. Karena kembali bahwa Tuhan tidak pernah akan menguji prajurit terbaiknya kan gitu dengan sebuah ujian yang biasa-biasa saja. Dulu tahun 1815 ketika flu ada, kondisinya sama seperti ini Awal mulanya. Tapi kemudian sekarang ketika obat flu sudah di mana-mana secara generik dan menjadi biasa-biasa saja, dan ini akan menjadi biasa-biasa saja, dan mungkin juga ke depan di entah berapa tahun ke depan ketika kita temukan juga obatnya, maka penyakit ini akan menjadi suatu hal yang kemudian menjadi bagian daripada kehidupan kita yang terasa diobati sembuh, seperti halnya penyakit-penyakit lain. Optimisme itu yang harus selalu ada, sehingga kemudian apa yang kita lakukan tetap bermuara kepada perjuangan dan doa. Oke.
Ya, Itu sih pengantar sih. satu hal pengantar di awal perbincangan kita adalah tadi yang terakhir yang terpenting ya. Kita tetap optimis melakukan menghadapi apapun termasuk juga menghadapi pandemi corona ini. Ya. Sebentar, kita sapa dulu teman-teman karena ini sudah ada yang merudul ini. Banyak ya, ada Yudhistira Rahman, kemudian juga ada Baron, Kang Baron itu di Kirikmuyuh. Mungkin sudah Sepatnya kita ketemu Kang Baron. sudah sempat bertemu ya. Kemudian Sering, ada tapi udah lama ketemu. ya, ada Bunda Cula yang tadi minta rehabilitasi. Nanti rehabilitasinya sama saya kalau Kang Baron ya. Nah, lalu ada Kang Dadang Setiawan, Pak Dadang Setiawan, Kabid BPM PTSP ya. Panjang sekali ini singkatannya. Lalu ada Kang Memen saja. Ini Kang Memen ini adalah orang Majalengka yang mengadu nasib. Waduh, mengadu nasib. Nah, ini ada Arkan Rapasya. Arkan Rapasya ini tinggal di Hong Kong ya, tentu saja sering juga memberikan informasi tentang pandemi corona di Hong Kong ya. Ternyata memang tidak jauh berbeda dengan di sini di Indonesia, Pak. Suasananya dan apa yang kemudian disebut adaptasi kebiasaan baru juga di sana diberlakukan. Nah, mungkin nanti kita akan bincang-bincang tentang hal ini. Ini juga kan ada kaitannya dengan peranan sosial. Siapa yang menjadi berperan mengawasi, siapa yang kemudian terus melakukan semacam himbauan-himbauan ya. Mungkin kaitannya dengan pemerintah. Nah, ini ada Arkan Rapasya di Hong Kong ya. Kemudian ada Alan Rusjalan di Ciamis. Nah, ini ada Resya Pujiah di Majalengka. Ada Adi Uday di Majalengka. Kemudian ada Egi Triologi di Kadipaten. Kemudian ada Bu EM Sohaimah, ini buku Garawangi ini. Buku Garawangi. Terima kasih juga sudah hadir. Nah, ini ada Kang Jajat Jakaria, seorang peternak ayam yang sangat luar biasa di mantan pemberdaya di mana Garut. Lalu ada Apriyadi Peri, ini ada Teteh Uci Sekdes Kertabasuki ini, perempuan lah. Ada Kang Deddy Awaludin dari Kim, kemudian ada Natalia Anataros, nah ini dan banyak lagi lah. Ini ada teman-teman yang lain yang sudah hadir di sini. Satu hal yang paling penting mengenai peranan sosial tadi, Pak. Kagok itu dan nyebut akang jadi bapak wae. Ana ini mengalir sajalah. Artinya begini ya, apakah sejauh ini peran-peran yang sudah dimainkan oleh tentu yang berkepentingan ya dalam hal ini, kan kita ada pada sebuah kondisi baru atau disebut adaptasi kebiasaan baru. Nah, ini peran-peran yang sudah dilakukan tentu oleh teman-teman baik di layanan-layanan kesehatan atau bahkan mungkin di di bidang-bidang pemerintah yang lain tentu saja. Apakah sudah sejauh mana pandangan Pak Kang Dani ya untuk hal seperti ini, misalnya kayak bepergian harus menggunakan masker, menjaga jarak, kemudian juga menghindari kerumunan, lalu kemudian cuci tangan pakai sabun, sementara ini sudah disiapkan dengan cara sederhana. Nah, sejauh ini kaitan dengan alhamdulillah kalau di Majalengka sampai sekarang kan suasananya juga cukup kondusif ya. Alhamdulillah masih zona hijau. Masih zona hijau. Lalu bagaimana kemudian perkembangan selanjutnya mengenai apa yang harus dilakukan terutama oleh masyarakat, Kang gitu. Ya, kita bersyukur saat ini Majalengka masih terkendali terkait dengan COVID-nya. Ini juga tidak terlepas dari kerja keras semuanya, termasuk juga seluruh masyarakat Majalengka untuk tetap disiplin, kemudian mematuhi anjuran-anjuran pemerintah, selain daripada kerja keras dan kerja cerdas dari satuan gugus tugas COVID yang berusaha untuk mengintegrasikan semua kekuatan, baik itu kekuatan pemerintah maupun masyarakat untuk menghadapi ini semua.
Saya kira tidak perlu kemudian kita secara teoritis berpikir terlalu berat kemudian untuk kemudian memikirkan ini akan bagaimana dan lalu seperti apa. Setidaknya kita masyarakat tetap jangan lupa bahagia, itu yang pertama. Yang kedua itu anjuran pemerintah itu betul-betul mudah-mudahan itu bisa menjadi sebuah kebiasaan baru yang tidak hanya sebagai sebuah formalitas dan slogan. Cuci tangan, pakai masker, hindari kerumunan, jaga jarak. Saya kira itu yang biasakan saja, walaupun memang agak sedikit ringkih, tapi itulah kebiasaan baru yang harus kita adopsi dan adaptasikan mulai dari sekarang ke depan. Kak Iman. Oke. Nah, ini pernyataan yang kedua yang paling penting. Bagaimana kita kemudian menjaga konsistensi dan kedisiplinan ya, untuk tetap terus cuci tangan pakai sabun, menggunakan masker, menjaga jarak. Nah, itu yang terpenting dari apa yang kemudian kita kena dengan adaptasi kehidupan baru ya. Jadi sekarang sudah tidak usah bingung-bingung urusan new normal dan sebagainya ya. Jadi kita sekarang sudah sepakat bahwa hidup di zaman corona itu kahiji kudu cuci tangan merenang, kedua bermasker jika berpergian, jaga jarak dan hindari kerumunan. Itu saja sementara barangkali hal yang tapi harus konsisten ya. Artinya kaitan dengan peranan sosial tadi Pak. Nah ini peran yang dimainkan oleh pihak-pihak tertentu dalam hal ini. Misalnya contoh kayak cuci tangan pakai sabun. Nah ini kan ada syarat-syarat kelembagaan ya, syarat-syarat kelembagaan yang memang salah satunya mungkin di dinas sosial ya, bagaimana konsisten tadi ya, kalau memang harus cuci tangan berarti harus disiapkan sarananya ya, tempat cuci tangannya dan sebagainya. Nah, ini mungkin sejauh mana kemudian tempat-tempat yang lain selain di dinas-dinas yang memang pasti sudah diinstruksikan oleh Pak Bupati ya mengenai ini. Lalu kemudian bagaimana di tempat-tempat wisata misalnya, atau di tempat-tempat layanan-layanan swasta misalnya, di bank-bank dan sebagainya. Nah, apakah ini sejauh monitor pemerintah dalam ini seperti apa dan akan sanksi apa yang kemudian akan dilakukan, karena ini tentu saja konsistensi dan kedisiplinan ini yang harus kita pegang seperti yang tadi juga. Oh ya, sudah ada Pak Gatot ya? Iya. Apa nih? Backgroundnya agak beda. Keren. Beliau kemarin oh iya, kemarin nggak ada ini bagus Pak, nggak ada lampu-lampunya kemarin ya. Sekarang ada lampu-lampunya. Ya. Darurat kemarin. Bapak nanti balik lagi sini. Pak Gatot balik lagi sini. Nah, kalau mau dipakai lampu-lampu harus balik lagi ke sini ya nanti ya. Ya, jadi seperti tadi ini sudah sejauh mana nanti kita atau pihak yang berkompeten dalam hal ini untuk supaya kemudian menjaga konsistensinya gitu. Saya kira kalau terkait dengan kelembagaan, tentunya saat ini semuanya berikhtiar. Kita belum kepada sampai siapa yang tidak melakukan ini harus dihukum. Karena saat ini yang akan kita bangun adalah memang betul-betul kesadaran. Kemudian ini adalah masalah bersama, dan solusi terbaik untuk memecahkan ini adalah kita melakukan secara bersama-sama, secara masif, komprehensif, dan terintegratif. Karena demikian, agar kemudian apa yang kita lakukan juga tetap memiliki tahapan untuk kemudian tujuan kita betul-betul bisa secara konsisten bisa terjaga. Yang terbaru saat ini pemerintah mencoba untuk menstandarisasi. Pak Bupati bekerja sama dengan pihak kepolisian dan Muspida saat ini sedang merancang bangun pembentukan Desa Tangguh Raharja. Desa Tangguh Raharja ini konsepnya adalah bagaimana kita membuat sebuah desa yang memiliki kemampuan mandiri dalam menghadapi pandemi dan mampu memulihkan diri dengan segera dari dampak COVID-19. Karena sebagaimana kita tahu bahwa pandemi COVID-19 ini
memberikan dampak sistemik dan masuk ke ruang-ruang yang luar biasa ya, hampir masuk semua ke sendi-sendi kehidupan ya. sendi-sendi kehidupan masyarakat, sehingga ketika sekarang kita berusaha untuk membangun perilaku masyarakat yang secara mandiri, pribadi, dan kembali itu tadi bahwa secara lingkup kewargaan dari mulai RT, RW, dan saat ini sudah ke tingkat desa, kita akan coba untuk kemudian membuat itu menjadi sebuah gerakan yang lebih seirama gitu. Dan saat ini sedang diprakarsai untuk kemudian ditumbuhkan percontohannya satu desa satu kecamatan, tapi tentunya berorientasi agar kemudian bisa diadopsi kepada 343 desa dan kelurahan di Kabupaten Majalengka. Ada 5 indikator terkait dengan Desa Tangguh ini. Yang pertama adalah partisipatif, yang kedua adalah aman, yang ketiga adalah sehat, yang keempat adalah produktif, yang kelima adalah sejahtera. Nah, terkait dengan apa dan bagaimana masing-masing indikator itu nanti kita akan bahas selanjutnya. Siap. Jadi, Oke. ya sepertinya ada yang masuk, atau saya serahkan dulu ke Kang Iman lah nanti ya. Ya, yang paling penting dari 3 pernyataan sekarang. Tadi satu, kedua, dan yang ketiga sekarang adalah kesadaran bersama. Nah, ini yang paling penting karena tadi ya, bagaimanapun juga kemudian pemerintah akan tetap melakukan secara optimal, ya, tapi juga tentu saja kesadaran masyarakat dan siapapun itu adalah yang lebih penting. Karena yang kita hadapi itu adalah musuh bersama ya, artinya sama gitu, yaitu COVID-19. Nah, jadi kesadaran bersama juga diperlukan. Ulah sampai ke naon arana teh pihak-pihak pemerintah dalam ini melakukan dengan Spartan, sementara masyarakat diam-diam wae gitu. Jadi maksudnya mah ayolah kita bersama-sama lah, karena ini memang semuanya harus kita hadapi juga bersama-sama. Selamat malam Pak Ginggisar, Hasim dari Jatiwangi Factory juga sudah hadir. Pak Gigi hadir. Ya. Iya, saya sebenarnya tergelitik yang Kang Iban sampaikan terakhir kali. Oh ya. Ini kebetulan kayak Kang Gigi yang hadir. Jadi sebenarnya agak sedikit saya ingin mencari kata untuk mengganti kata tidak tepat ya, terkait dengan apa yang sudah dilakukan oleh masyarakat, Kang. Iya. Karena justru apa yang dilakukan oleh masyarakat dengan pemerintah itu betul-betul dalam proporsi yang sama sih sebenarnya, atau dalam luar lingkup yang sama. Saya kira tidak ada satu dan lain yang lebih baik, Kang. Masyarakat saat ini sudah bergerak, apalagi Pak Gigi, jenderal lapangannya, yang saat ini tanpa henti, yang sudah memberikan banyak hal, sudah berbuat banyak hal terkait dengan gerakan ini. Dan tentunya juga kami dalam pemerintah, Pak Bupati juga berupaya untuk juga melakukan hal yang sama dalam proporsi yang lebih besar, namun juga dengan terencana. Karena bagaimanapun juga kita tidak hanya sukses dalam penanganan, tapi juga kalau pemerintah akan tetap diukur dari akuntabilitas publiknya, Kang. Oke, karena siap. yang kita gunakan adalah ruang publik nanti. Ya, Kang, ya. Lanjut, Kang. Gitu. Jadi maksud saya ingin menyampaikan pesan bahwa tidak kemudian pemerintah lebih berbuat banyak dibandingkan dengan masyarakat. Karena kita sama-sama telah berbuat banyak terkait dengan ini, Kang. Sangat menarik Pak Ginggi ya. Nanti dibincangkan lagi lebih jauh. Saya ingin membaca dulu beberapa namanya. Oh ya, ini ada Pak Ginggi ya. Swasta lebih baik dari kantor-kantor pemerintah. Kalau bandingannya bank atau pabrik-pabrik besar, atau lebih baik mereka yang selama ini diperintah kudu kitu kudu kieu, kadang yang memerintahnya yang nggak mawas diri mah etan jadi pream. Ya, saya pikir ini ya. Enggak lah, itu sama-sama lah, Kang lah. Ya, mungkin juga dalam versi atau dalam kapasitas masing-masingnya. Karena memang teman-teman yang selama ini melakukan upaya-upaya pengelolaan terhadap COVID-19 ya, termasuk juga mungkin memberikan bantuan, memberikan layanan, memberikan edukasi juga, saya pikir sangat luar biasa ya. Maka kalau perpaduannya itu adu manis dengan pemerintah atau harmonis,
Dan salah satunya ini sudah saya hadirkan. Eta udah jadi hoream, ulah hoream atuh Kang, semangat. Ya, mudah-mudahan kemudian menjadi klik gitu maksudnya ya. Jadi diskusi teman sepaham ini mempertemukan. Perbedaan paham. Sebenarnya nggak ada perbedaan, nggak ada penyekatan ya, nggak ada kemudian kita di wilayah sana atau di wilayah ini secara terpisah. Kita satu kesatuan saya kira. Cuma itu tadi kembali kepada tema kita akan berbagi peran. Ya itu. setidaknya ketika masyarakat kita sebagai bagian yang kemudian menjadi tanggung jawab bersama sedang diurusi oleh teman-teman. Nah, kami mencoba untuk mengurusi yang tidak terurusi gitu. Jadi sehingga kemudian itu terurusi maksudnya. semua. Maksudnya itu. Jadi kalau misalnya kita ingin mencapai tujuan yang sama, misalnya mencapai penjumlahan 9, maka ketika teman-teman 4 ditambah 5, nah kami itu 6 tambah 3 itu. Ya. Jadi hanya cara kita saja mungkin Masing-masing ya. itu masing-masing tapi wilayah tujuan ya. kita sama. Itulah intinya. Ya, ada yang ngurus apa namanya sanitizer, ada yang ngurus cuci tangan, ada yang ngurus masker, ada yang ngurus APD dan sebagainya. Jadi kalau semuanya diurus bersama-sama, seperti tadi kan ya, kesadaran bersama. Artinya kesadaran bersama berarti mengurusnya itu bersama-sama. Nah, jangan sampai nanti yang kita urus ini aja, sementara yang lain tidak terurus ya. Karena tadi COVID-19 atau virus corona ini memang sangat melululantahkan semua sendi-sendi kehidupan. Jadi kemudian apa yang harus kita urus juga harus bersama-sama. Mudah-mudahan tidak hoream lagi. Boleh Pak Ginggi? Yang atas mah barangkali belum terbaca tadi yang terlewat. Ada yang terlewat. Ya. Oh enggak. Ini soal background ini Pak. Ini salam silaturahmi Pak Muhammad Sudrajat. Ini Beliau teman. siapa? Soalnya apa ini sama Pak Kabid katanya. Nah, Justru itu yang mana ya? salam sajalah ya Pak Muhammad Sudrajat ya. Ada Saya cari kadang-kadang kalau YouTube. nama itu sering lupa, tapi kalau sudah ketemu orangnya biasanya sering ketemu. Nah ya, ini ada teman Oh iya, kalau Indra Kak Indra Subana mah. ya. Selamat malam Kang Indra. Nah ya, kemudian itu udah ke atas. sudah. Sudah tadi. Nah ini Kayaknya memang kemudian- kalau misalnya tiap malam gini diskusinya banyak juga ya. Oh iya. Saya tuh baru aktif Facebook Kang, baru aktif lagi. Oh gitu. Ternyata dari fasilitas ini seru juga ya. Nanti kalau orang yang di sini nanti saya juga diskusiin. Ada Pak Muhammad Hanurajasa. Oh Pak Dewan ya? Iya. Oh ada Pak Dewan. Ini Oh Pak Dewan, assalamualaikum. setiap hari selalu hadir ini. Wah, Wilujeng Pak Dewan. Kang Beliau Jejem itu ya. Dewan Panutan itu. Ya, selamat malam ya. Mudah-mudahan juga semakin menautkan pertemanan ya. Semangat Ada- beliau untuk ngurusin masyarakat luar biasa tinggi. Oke. Luar biasa, makanya Dari sejak lama beliau. cukup rajin hadir Kalau- di kalau- Diskustik. Kalau saya dengan beliau itu tandeman terus ini. Oh itu ya? Nah, mantap, berarti cocok ini. Ya, selamat malam tentu saja, dan tentu saja salam juga buat teman-teman legislator yang lain ya. Ajak-ajak saja hadir di sini di diskusi depan cepat. Iyalah, beliau pemikiran-pemikirannya bagus, Iya. diundang tuh. Oke, supaya lebih banyak juga nanti hadir di sini ya, seperti tadi memberikan edukasi dan sebagainya. Oke. Karena tadi Pak atau Kang Dani ini sudah berbicara desa, sambil ngopi-ngopi dulu, Kang, saya siap. iringi Makasih. dulu dengan lagu tentang di desa saja ini. Mantap. Air mengalir, angin berdesir, selalu mengingatkan aku padamu. Senyum yang ramah, tak pernah malas, selalu mengingatkan aku padamu. Inilah desaku, inilah temanku, inilah desaku, inilah temanku,
terjaga, merangkai cita-cita. Di desa saja kita terjaga, melawan semua duka. Di desa saja kita terjaga dalam kekuatan semesta. Di desa saja kita terjaga menggalang kekuatan semesta. Ya, ini kaitan dengan desa tangguh yang juga disampaikan oleh Kang Dani tadi ya. Bagaimana kemudian juga justru desa-desa sekarang mungkin menjadi sebuah kekuatan juga dalam upaya untuk kita melawan COVID-19 ya. Mungkin seperti tadi disampaikan, ada beberapa desa atau satu desa di tiap kecamatan dijadikan pilot project barangkali ya, untuk kemudian juga diikuti oleh seluruh desa di Kabupaten Majalengka. Teknis dan sebagainya barangkali bisa lebih terperinci lagi. Kalau tidak salah beberapa hari yang lalu ya, di Tenjolayar itu juga sudah itu untuk kecamatan Cigasong, tapi saat ini secara masif itu juga dilakukan di seluruh kecamatan di Kabupaten Majalengka. Di Kabupaten Majalengka ya. Nah itu programnya seperti apa itu kira-kira, nanti mungkin ada teman-teman kepala desa juga suka hadir di sini. Ya, leading sektor dari program ini adalah teman-teman di Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa. DPMD, kemudian menjadi bagian daripada bentuk sinergitas penanganan COVID-19 dari TNI, Pemda, dan Polri di Indonesia sebenarnya secara masif, secara nasional. Namun demikian kita ratifikasi menjadi sebuah kekhususan di Majalengka menjadi Desa Tangguh Raharja. Nah, sebagaimana yang tadi kami sampaikan bahwa Desa Tangguh Raharja ini adalah menciptakan sebuah desa yang memiliki kemampuan mandiri dalam menghadapi pandemi ancaman COVID-19 dan mampu memulihkan diri dengan segera dari dampak COVID-19. 5 indikatornya, yang pertama adalah partisipatif. Sebenarnya saat ini juga sudah berjalan, sudah running di hampir semua tempat di desa, yaitu membentuk relawan COVID, mendata penduduk yang rentan sakit, kemudian melakukan penyemprotan desinfektan dan menyediakan hand sanitizer di tempat umum dan tempat peribadatan, melakukan pencatatan tamu yang masuk ke desa dan warga yang baru datang dari rantau. Nah, ini yang kemudian harus kita ikhtiarkan untuk kemudian kita disiplinkan. Apalagi saat ini kondisinya ketika kemarin saudara-saudara kita yang di rantau ini masih untuk kemudian bisa bertahan di daerahnya masing-masing dengan PSBB di daerahnya masing-masing, yang kemudian mereka tidak bisa pulang. Tapi saat ini seiring dengan dicabutnya beberapa daerah PSBB-nya, sehingga memungkinkan juga mobilisasi massa keluarga itu menjadi pulang. Dan terutama adalah ketika perbekalan sudah menjadi tidak ada lagi, sudah sangat menipis, pekerjaan juga belum kembali menjadi normal, dan kondisi yang harus kemudian pulang menjadi sebuah opsi pertama dan satu-satunya yang harus dilakukan. Nah, dengan kita menggiatkan Desa Tangguh Raharja ini, upaya yang dilakukan pertama adalah tingkat partisipasi masyarakat yang diintegrasikan oleh aparatur desa, Paku, Buku. Itu tadi, kita melakukan pencatatan tamu yang masuk ke desa dan warga baru yang datang dari warga yang datang dari rantau. Standar operasional prosedur terkait dengan penanganan COVID-19, protokol kesehatannya saya kira sudah disosialisasikan sejak lama, dan kami mengharapkan itu tidak hanya menjadi sebuah formalitas, tidak hanya sebagai sebuah hal yang normatif saja, tapi betul-betul dilakukan, betul-betul dilaksanakan. Desa dalam hal ini yang melakukan pencatatan itu bisa ada petugas khusus atau mungkin dikondisikan oleh pemerintahan desanya sendiri? Ya, itu tadi, bahwa kekuatan sebesar apapun masyarakat atau pemerintah menyiapkan sebuah sistem, tapi tentunya kekuatan masyarakat dari RT RW akan tetap menjadi tumpuan.
minimalnya untuk saling mengingatkan antar tetangga, untuk kemudian juga melaporkan atau bukan melaporkan dalam konotasi negatif, lebih kepada saling mengingatkan saja agar kemudian ketika ada tetangganya apakah sudah memang didaftarkan ke RT-nya kemudian juga mendaftarkan ke desa dan kelurahannya, apakah memang sudah tercatatkan, sehingga kemudian kita sama-sama untuk saling mengingatkan. Saya kira poinnya sih di sana, untuk saling lebih berempati dan memperhatikan satu sama lain. Ya. Kemudian selanjutnya adalah membangun kegotong royongan, dibentuk posko siaga COVID, kemudian swadaya masyarakat untuk memenuhi kebutuhan dalam melaksanakan protokol kesehatan. Jadi perspektifnya tidak lantas kepada ketika posko ini dibentuk, ini hanya sebagai seremonial di balai desa, kemudian tidak ada yang menunggui gitu ya. Justru harapannya muncul aspek pemberdayaan masyarakat itu menjadi milik bersama. Masyarakat sendiri yang kemudian dalam kesadarannya untuk berkumpulnya di sana di posko kan gitu ya. Mengingatkan juga ya. Nah itu seperti yang dulu pernah kita lakukan dengan Siskamling dan yang lainnya kan. Ini sama juga, cuma orientasinya kita adalah bagaimana kita menangani pandemi ini. Kemudian aman, optimalisasi Kamtibmas, penerapan 1x24 jam tamu wajib lapor di setiap RT RW. Jadi sebenarnya ini adalah gerakan dan upaya-upaya atau langkah-langkah yang sudah kita lakukan. Jadi tidak ada hal yang baru sebenarnya. Hanya saja ketika sekarang pandemi itu begitu sangat dibutuhkan gitu. Sehingga kemudian kita akan coba untuk restrukturisasi lagi gitu, revitalisasi lagi, menjadikan itu menjadi penting kembali gitu. Dengan revitalisasi ini Kang, dengan gerakan Desa Tangguh Raharja ini Kang. Kemudian pemasangan portal di setiap pintu masuk desa dan hanya membuka satu pintu masuk dan keluar desa. Ini saat ini ketika nanti tren COVID-nya terus dalam monitor pemerintah, gugus tugas ini meningkat, nah Desa Tangguh ini yang kemudian bisa secara cepat gitu kan, beradaptasi untuk ini gitu kan. Kemudian juga sehat, gerakan masyarakat sehat Germas itu dilakukan, seperti misalnya tadi penyediaan tempat cuci tangan, kemudian masker dan yang lainnya juga itu tetap ini kan. Nah satu hal yang penting ada di Desa Tangguh Raharja ini terkait dengan ruang isolasi. Nah ini yang agak sedikit baru nih saya kira. Harapannya itu nanti di setiap desa memiliki ruang isolasi baru, karena kendati mungkin dia tidak dalam kondisi terpapar, tapi mungkin saja dia dalam kondisi membawa di desa dalam itu perjalanan diharapkan kan ada gitu. satu ruang atau Betul, ada satu di desa itu ada sebuah rumah, misalnya rumah singgah yang menjadi ruang isolasi, karena selama 14 hari diharapkan semua pendatang itu bisa tinggal di sana, atau ketika dia kembali ke rumahnya dengan orang tuanya, dengan adik kakaknya yang memang warga desa setempat, setidaknya itu tadi interaksinya tetap terjaga, kemudian tetap bermasker ketika berbicara, ketika berdiskusi di rumah itu. Kalau yang bersangkutannya tetap ada di rumah, tapi kalau keluarga yang lain bisa tetap bermobilisasi keluar rumah, tapi itu tadi tetap menggunakan masker, jaga jarak dan yang lainnya. Dan tetap memantau, karena nanti ada diagnosa yang terus dimonitor oleh teman-teman kesehatan kita di puskesmas. Kalau misalnya ada gejala batuk, demam yang seperti itu, intensitasnya agak meninggi, itu harus segera terlaporkan kita agar segera bisa dapat penanganan. Saya kira itu Kang. Selain sebelum kita masuk ke produktif dan sejahtera, termasuk juga di TUSI kami jaringan pengaman sosialnya terkait dengan bantuan-bantuan sosial nih saat ini. Nah, itu tapi nanti kita akan bahas selanjutnya lah. Kita ngopi dulu. Ya, karena ada juga gimana kan? ada yang masuk ini. Gimana? Ini teman dari Sukabumi ya. Sukabumi ya. Bagaimana perkembangan COVID di Indonesia, khususnya di Majalengka sana. Perkembangan COVID di sini. Oh, beliau sedang di Malaysia. Berarti sedang di Malaysia ya. Alhamdulillah sudah membaik. Apa ini maksudnya nih? Kesehatan sakit tinggal 80 orang saja se-Malaysia ini. Ini bukti dari kesadaran. Betul. Nah, ini kan tadi yang disampaikan oleh tentang kesadaran ya. Kesadaran penduduk yang mengamalkan apa yang mesti diterapkan baik dari pemerintah ataupun dinas kesehatan di sini. Betul. Tidak lupa salam oi.
Ya, ini satu apa namanya? Ini bukti bahwa bukti. ketika masyarakat patuh Ya, dan kemudian semuanya bergerak dalam kesadaran penuh, bersama ya. kesadaran bersama, hasilnya bisa bagus di sana. Ya. Sehingga saya kira kita juga punya alasan yang cukup untuk juga berhasil di Ya, Indonesia. tidak menutup kemungkinan ya, Ya. kita juga bisa seperti ini ya. Yang penting adalah tadi kesadaran bersama harus terus dibangun. Ya. Eta teh benar ya. Nah, Kang Ketet ya, bener ya. Ya bener Kang. enggak. Benar tuh. Kopi mana kopi? Ayah tuh Pak. Ayah Kalem. Pak, kopi tenang kalem Pak. Ya, ngopi-ngopi dulu ya. Iya, Kang, kita juga ditemani oleh apa namanya sebagian dari teman-teman di teman sepaham ya. Ada Mang Ucu, ada Waidat juga di sini juga tentu saja teman-teman tukang musik ya. Oh, mana yang pakai masker? Oh iya. Ya, tentu saja selamat malam ya. Pak, kopi mana kopi? Ini shooting di warung ya. Oh bener tadi dia sih warung remang-remang. Spesial Kang Ketut. Diajak ke warung nih saya. Ya, ini dari masih Itu dari Malaysia Sukabumi. Itu ya, Malaysia cuma tinggal 80. Oh Ya, ya, itu yang Malaysia mana? ya. Ya, luar biasa. Ya. Tapi bila dibandingkan jumlah penduduknya tentu jauh ya kalau dibandingkan dengan jumlah penduduk di Indonesia barangkali ya. Tapi ya, Ya, tapi tetap harus diapresiasi. Harus diapresiasi. Ya. Di Malaysia itu ada teman juga Acadlong namanya. Selamat malam, barangkali juga bisa apa namanya Ikut hadir, ya. ikut menyaksikan ya. Selamat malam buat teman jauh di Malaysia ya. Oke, Kang, saya pikir ini adalah ruang yang sangat apa namanya alternatif ruang untuk bertemu, berkomunikasi, lalu kemudian saling berbagi dan mengedukasi. Saya pikir sekali lagi tentu saja kita ucapkan terima kasih buat teman-teman yang sudah mendukung ya. Ada Saung Iga, ada Saung Ngeri, kemudian ada Majalengka Mart juga turut mendukung, kemudian ada Fakultas Teknik Universitas Majalengka, ada Kang Nomo Sabun Puyu, ada Kang Aken juga di Abah Geyot, dan tentu saja ada Kenjung Milang dan Niaga Teman Sepaham. Terima kasih sudah mempertemukan kita semua di ruang diskusi Teman Sepaham. Tentu saja sekali lagi tentu ada banyak hal yang mungkin kita perbincangkan di sini. Salah satunya adalah tentang peranan sosial ya. Nah, kembali kepada soal peranan sosial tadi berkaitan dengan desa tangguh, lalu kemudian kesadaran bersama. Nah, ini ada persoalan yang cukup mendasar sebetulnya ketika kemudian persoalan peranan. Ada bukan polemik ya, tapi mungkin juga ini bisa disebut apa? Ada kasus seperti ini, Kang. Seperti yang tadi disampaikan, ada teman atau sanak saudara atau handai tolan yang datang ke desa ya. Nah, kemudian ada sedikit apa ya, kalau di desa itu jengah atau agak tidak mudah juga melakukan kesadaran bersama tadi ya, bahwa kemudian ketika datang ada tetangga yang melaporkan dan sebagainya. Itu yang menjadi persoalan. Nah, di sini kan peranan sosial yang paling penting, siapa yang harus memulai peranannya di sini. Nah, ketika kemudian ada yang datang, kemudian ini siapa nih yang paling ini, karena kalau tetangga melaporkan juga bisi gitu kan, kadang-kadang tadi karena kesadaran bersamanya yang tidak terbangun, sehingga kemudian dianggap ngecek cenah merenang ke orang, datang-datang jauh-jauh itu disangka kopi dan sebagainya. Nah, ini kira-kira peran yang mana yang harus dimainkan ini yang pertama? Menarik Kang. Karena ini yang kemudian menjadi tantangan kita semua, bahwa lebih sulit menghadapi stigma dibandingkan penanganan kesehatan sendiri. Seperti halnya kemudian memang
Ya ketika COVID ini adalah penyakit yang saat ini belum ada obatnya, itu satu. Ya. Kemudian yang saat ini masih diusahakan obatnya. Yang kedua, ini penyakit yang kemudian bisa mengancam keselamatan jiwa. Tapi sebagai halnya merokok dapat merugikan kesehatan, Kang, merokok dapat membunuhmu, tetap tidak berdampak gitu. Sehingga justru saat ini yang lebih berat itu adalah stigma. Jadi ketika orang yang sudah terindikasi rapid test positif walaupun misalnya swabnya negatif, Ya. tapi ketika sudah distigmakan Terpapar berdampak, terpapar, itu kemudian menjadi alam semesta menjauh kan gitu ya. Ya. Nah itu yang kemudian merasa bahwa ada aspek psikologis yang main di sana. Tapi kembali cek Sunda nama harus goreng ku basa, Kang. Ya. Terus juga kan ari di urang mah memang geus biasa guyubnya. Jadi kalau misalnya untuk hal seperti itu teh aya eueuh pake wuh gitu kan. Nah, itu. Aduh eta teh mah nya piraku urang teh aya nu sumping kan gitunya. Tapi ya itu tadi. Ya setidaknya kita sampaikan sesuai dengan standar dan himbauan pemerintah seperti apa, atau minimalnya ada kesadaran misalnya, oh ini ada informasi bahwa keluarga saya mau datang nih ke sini gitu misalnya, pulang apa yang harus saya persiapkan kan gitu. Tapi minimalnya nanti di posko desa ini nanti akan bisa menjelaskan misalnya ini mendata, kemudian nanti ruangan kamarnya jangan disatukan, tidurnya jangan gabung dulu selama 2 minggu kan gitu ya. Nah minimalnya informasi pengetahuan itu yang harus dibangun dulu kan ya, disampaikan ya. Kemudian nanti tidak dulu berkeliling atau ke warung kan gitu, biar nanti dibantu kan itu tetangganya bisa pengbutuh nanaon mas sok tinggal ngobrol kayak di anteran kan gitu ya. Nah itu upaya-upaya yang kemudian dibangun pemberdayaan itu, peran sosial untuk kemudian memberikan dukungan penuh kepada yang bersangkutan agar tetap distancing kan gitu. Jangan sampai kemudian ongko distancing tapi kesana jadi siga penjara gitu. Jangan seperti itu, justru jadi pengucilan ya. Tidak ke sana, lebih kepada kemudian ini memberikan kesempatan kalau yang di luar saat ini kebiasaan barunya adalah begitu dulu kan begitu untuk kepentingan bersama. Saya kira itu. Tapi kembali kita nggak bisa mengeneralisasi perlakuan harus seperti apa di semua tempat kan, karena adat istiadat dan hubungan masing-masing orang kan berbeda-beda kan. Tapi kemudian itu tadi, halus goreng kubasa, komunikasikan saja yang terbaik. Yang terpenting adalah tujuannya adalah ke arah sana. Agar kita bisa saling menjaga, bisa saling mengingatkan untuk kesehatan dan kebaikan semua. Yang terpenting tadi ya, terkomunikasikan dan membangun kesepahaman lah. Itu dia kesepahaman. Agar kita menjadi teman. Sepaham. Ini agak sedikit berbicara dominasi tentang Majalengka ya, karena tadi juga ditanyakan sama teman di Sukabumi yang sedang berada di Malaysia. Ya, berbicara tentang Majalengka, ini ada satu lagu tentang Majalengka lagi. Setelah saya buat lagu Majalengka yang satunya, nah ini khusus lagu tentang Majalengka di kota Majalengka, karena saya diprotes sama teman-teman di kota Majalengka karena saya bikin lagu Cinta di Majalengka Selatan, lalu kemudian Kami Majalengka Utara, nah terus Majalengka OOO itu yang sama Pak Bupati itu. Majalengka kota teh dijieunkeun cenah Majalengka kotana. Tengahna gitu. Biasana golongan Mang Eman itu nu ngambek itu. Iya. Jadi saya bikin pemilik kota soalnya. Saya bikin lagu tentang Majalengka kota, tapi di dalamnya insya Allah ada beberapa kenangan-kenangan barangkali. Masih ingat Pasar Mambo? Kemudian Istana Bintang. Tentulah. Pernah nonton? Galaksi. Pernah. Kajamanan kene teh kajamanan kene juga. Tapi keur TK teh gini kan. Tapi inget asana teh. Ya. Di sana Galaksi mah ngajamanan itu, Pak. Itu kan Galaksi mah. Jadi sedikit kita membuka kenang-kenangan tentang Majalengka dulu sebentar lah sambil ngopi-ngopi. Ada apa ini? Ada kopi. Kang Cek.
hitam